Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lintang Putra Pratama dengan NIM 42014222049 dari Pendidikan Fisika 3C. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu sebuah PPT yang berjudul Ayunan Matematis dengan perhitungan praktikum dan perhitungan metode interpolasi Newton. Nah, sebelum itu, apa sih tujuan dari praktikum tersebut? Yaitu ada tiga. Yang pertama, memahami azas ayunan matematis dan gerak sederhana. Yang kedua, memahami percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga, menentukan percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan tersebut dilakukan. Nah, adapun alat-alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum tersebut, yang pertama ada statif dan klem, yang kedua dua buah bandul pendulum yang masanya itu berbeda, yang ketiga alat pengukur panjang, yang keempat bujur derajat, yang kelima neraca tiga lengan, yang keenam benang yang tidak elastis, dan yang ketujuh ada stopwatch. Nah, di sini dasar teori dari ayunan matematis sendiri itu sebuah benda dengan titik bermasa M yang digantungkan dengan seutas tali disimpangkan dengan sudut theta. Kemudian dilepaskan, maka benda tersebut akan berayun bolak-balik dan menuju ke titik keseimbangan. Nah, sifat dari ayunan matematis sendiri itu simpangannya tidak boleh terlalu besar. Nanti apabila simpangannya terlalu besar, maka bandulnya itu akan bergerak dengan tidak selaras, sehingga periode yang dihasilkan tidak beraturan. Nah, periode tidak dapat bergantung pada massa, karena sudut awalnya tidak berdimensi. Jadi, kita tidak dapat menentukan apakah itu faktor periode. Nah, apabila sudut simpangannya itu kecil, maka periodenya dapat ditulis dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G, di mana T adalah periode ayunan dalam satuan second, L adalah panjang ayunan dengan satuan meter, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second. Nah, di sini bandul matematis itu sebuah bandul yang terdiri dari sebuah titik massa yang digantungkan pada tali ringan tidak bermassa yang bergerak mengikuti gerak harmonis sederhana. Nah, percepatan gravitasi sendiri itu adalah percepatan yang dialami oleh benda karena beratnya sendiri. Nah, berat benda sendiri itu adalah gaya tarik bumi pada benda tersebut. Gaya ini adalah gaya gravitasi atau gaya tarik menarik antara dua massa. Nah, kita bisa lihat di sini ada penurunan rumus dengan menggunakan hukum Dewa Newton. Percepatan gravitasi bumi adalah G gravitasi sama dengan G M per R2 R kuadrat. Dengan mengetahui periode ayunan matematis sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar L per G, atau dapat dituliskan dengan T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per G kali L. Nah, maka besar percepatan gravitasinya adalah G sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat kali L. Jika dengan kemiringan garis tan alfa sama dengan 4pi kuadrat per G, maka percepatan gravitasinya dapat dituliskan dengan G sama dengan 4pi kuadrat per tan alfa. Nah, kita masuk ke langkah percobaannya. Di sini ada beberapa step. Yang pertama itu menggantung bola logam tali atau benang pada statif. Kemudian yang kedua, mengukur panjang tali penggantung yang diukur mulai dari titik simpul pada tiang statif sampai ke tengah bola logam atau bandulnya. Nah, yang ketiga, memberi simpangan kecil seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Yang keempat, membiaskan bandul berayun pada waktu yang telah ditentukan dan menghitung getaran yang ada. Selain itu, kita bisa mencatat waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran tertentu. Yang kelima, mengulangi langkah kedua dan ketiga untuk panjang tali yang berbeda dan mengukur waktu yang sudah ditentukan. Yang keenam, mengulangi langkah yang sama yaitu langkah kedua dan langkah ketiga untuk berat bandul yang berbeda. Lalu kita mengukur seperti langkah yang kelima tadi. Nah, untuk data pengamatan dan analisis datanya, kita bisa masuk ke Excel untuk perhitungannya. Nah, sini. Nah, eh, ini ada data pengamatannya. Kita menggunakan bandul dengan massa sebesar 70,2 gram atau setara dengan 0,702 kilogram. Di mana di sini kita menggunakan 6 variasi panjang tali yaitu 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 dan 1,1 meter. Nah, setiap panjang tali itu kita melakukan dengan 3 kali percobaan. Kita tuliskan dengan T1, T2, dan T3. Nah, misal untuk variasi panjang tali yang pertama yaitu 0,6 meter. Pada percobaan yang pertama, kita mendapatkan waktu 14,8 second. Percobaan kedua 14,3 second. Dan percobaan yang terakhir 14,28 second. Itu 3 kali percobaan dengan eh, variasi 0,6 meter. Itu juga berlaku dengan data yang lainnya, dengan variasi panjang tali yang lainnya itu sama 3 kali percobaan dan menghasilkan data yang berbeda. Nah, lalu kita masuk ke analisis data. Yang pertama itu kita mencari T rata-rata. Nah, dari mana sih kita dapat T rata-rata ini? Kita bisa menjumlahkan dari T1, T1, T2, dan T3 setiap panjang variasinya. Misal variasi yang pertama itu 0,6 meter, T1-nya 14,8 ditambah 14,3 ditambah 14,28 dibagi 3. Hasilnya 14,46. T rata-ratanya yang untuk percobaan pertama dalam satuan second. Itu juga berlaku ke data yang lainnya. Perhitungannya juga sama. Lalu setelah kita mendapatkan T rata-rata, kita bisa mencari T periode ayunan tersebut dengan rumus 2 kali Pi akar panjang tali dibagi dengan G, gaya gravitasi. Nah, di sini kita pada percobaan yang pertama, data yang pertama itu kita mendapatkan nilai sebesar ini. Itu juga berlaku pada variasi yang lainnya. Perhitungan juga sama seperti tadi. Nah, setelah kita dapatkan T periode, selanjutnya kita mencari T kuadrat. Nah, T kuadrat itu tinggal eh, T periode dikalikan dengan T periode. Nanti kita mendapatkan hasil yang berbeda untuk T kuadratnya. Oke, di sini selanjutnya ada tabel lagi. Ini ada beberapa rumus atau beberapa data yang mesti saya masukkan di sini. Ada juga yang data tambahan yaitu XI kuadrat dan XI YI. Nah, XI kuadrat itu kita dapatkan dengan mengkuadratkan XI yang pertama ini, panjang talinya ini. Berarti misal 0,6 itu 0,6 dikalikan dengan 0,6. Di sini hasilnya 0,36. Yang lainnya juga sama ini. Tinggal dikalikan aja.
Nah, untuk XI itu gimana sih nyarinya? Nah, kita pakai rumus XI panjang tali yang pertama itu dikalikan dengan T kuadrat di sini. Nah, misal data yang pertama ini 0,6 kita kalikan dengan 2,41646. Kita menghasilkan data 1,44 sekian. Itu juga berlaku pada data yang lainnya, tinggal XI dikalikan dengan T kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kita bisa memplot untuk eh, L itu sumbu X dan T kuadrat, sumbu Y. Nah, L itu eh, panjang variasi tali tadi ya, 0,6 sampai 1,1 meter untuk sumbu X dan T kuadratnya itu sumbu Y-nya. Nah, ya ini untuk grafiknya setelah diplot tadi kita membuat tiga segitiga yaitu ada segitiga pertama, segitiga kedua, dan segitiga ketiga. Nah, setelah kita mendapatkan grafik, kita membuat segitiga. Selanjutnya kita bisa mencari untuk ini tan alfa 1, tan alfa 2, dan tan alfa 3. Tan alfa 0, tan alfa 1, dan tan alfa 2. Nah, untuk mencari tan alfa 0, tan alfa 1, dan tan alfa 2 itu rumusnya sama. Itu tinggal kita lihat nanti di apa segitiganya. Tan alfa 1, tan alfa 0 misal. Di sini, nah, ini kan tan alfa 0 itu kan segitiga pertama. Yang ini segitiga pertama, kita lihat di sini. Nah, itu muncul untuk sumbu X itu 2,8, lalu titik koordinat yang ini, sumbu X-nya itu 2,4. Nah, dikalikan yang atas 0,7, koordinat yang sama, sumbu Y-nya 0,6. Jadi, 2 2,8 dikurangi dengan 2,4 dibagi 0,7 dikurangi 0,6. Nah, kita di sini menghasilkan 4 untuk tan alfa 1, tan alfa 0, tan alfa 1, dan tan alfa 2. Nah, setelah kita mendapatkan data tersebut, kita bisa mencari G0, G1, G2. Itu gaya gravitasinya. Nah, untuk misal G0, kita memakai rumus 4 kali pi kuadrat dibagi dengan tan alfa 0 untuk G0-nya. Nanti untuk G1-nya berarti yang belakang dibagi tan alfa 1. Begitu juga dengan yang tan alfa 2 untuk G2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data G0, G1, dan G2. Kita bisa mencari untuk G rata-ratanya itu tinggal menjumlahkan G0, G1, G2. Lalu dibagi dengan 3. Di sini kita mendapatkan 9,8596. Nah, selanjutnya kita bisa mencari delta G. Delta G itu rumusnya kita menggunakan nilai mutlak G0 dikurangi G1 ditambah nilai mutlak G0 dikurangi G2. Nah, kita di sini mendapatkan nilai sebesar 5,329 kali 10 pangkat min 15. Nah, untuk G praktikumnya itu rumus dasarnya G rata-rata plus minus delta G, di mana tadi G rata-ratanya itu 9,86 plus minus untuk delta G-nya 5,329 pangkat 10 min kali 10 pangkat min 15. Nah, setelah kita dapat G rata-rata, delta G, G praktikumnya, kita bisa mencari
KR, kesalahan relatif dalam perhitungan ini. Nah, KR sendiri itu rumusnya dengan delta G dibagi dengan G rata-rata dikali 100. Kita mendapatkan hasil 5,405 kali 10 pangkat min 14. Nah, setelah itu ketelitian tinggal 100 dikurangi dengan KR-nya. Tapi kalau di sini kurang bisa ya, soalnya kita memakai Excel jadi kurang. Nah, selanjutnya kita bisa mencari kesesatan. Kesesatan itu bisa kita cari dalam perhitungan ini memakai rumus nilai mutlak dalam kurung G 9,8 dikurangi dengan G rata-rata dibagi dengan gaya gravitasinya ini 9,8 lalu dikalikan dengan 100. Nah, kita mendapatkan nilai mutlak kita mendapatkan kesesatan sebesar 0,6 sekian. Nah, selanjutnya kita mencari ketepatan. Ketepatan tinggal 100 dikurangi dengan kesesatan. Di sini hasilnya 99,39 sekian. Nah, jika dilihat dari hasilnya tadi, perhitungan praktikum ini sudah sesuai karena melihat yang kesesatannya yang sangat kecil tadi. Untuk perhitungan yang ini, saya menggunakan perhitungan yang ada pada praktikum fisika dasar 1 pada semester 1 lalu. Nah, lalu di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perhitungannya menggunakan metode interpolasi Newton. Nah, tadi kan kita udah membuat segitiga 1, segitiga 2, dan segitiga 3. Nah, di setiap segitiga itu ada fx0, fx1, x1, x0, dan f1x. Nah, misal di segitiga 1, fx0 itu, nah kita ambil dari sini. Tuh, sumbu x sebesar 0,7, lalu fx1 di bawahnya koordinat sumbu x 0,6, lalu x1 balik ke koordinat awal 2,8, sumbu y-nya x0-nya 2,4. Nah, setelah kita mendapatkan fx0, fx1, x1, dan x0, kita bisa mencari fx1 dengan rumus pada segitiga 1 ini fx0 ditambah dengan fx1 dikurangi dengan fx0 dibagi x1 dikurangi dengan x0 dikalikan dengan 2,6. Nah, 2,6 di sini itu saya ambil dari segitiga di sini, koordinat segitiga di sini antara sumbu x dan sumbu y-nya. Jadi saya ambil 2,6 lalu dikurangi dengan x0. Nah, di sini kita untuk segitiga 1 mendapatkan f1x sebesar 0,3. Itu juga berlaku ke segitiga 2 dan segitiga 3. Nah, setelah kita mendapatkan f1x setiap segitiga itu, kita bisa mencari delta f1x dengan rumus nilai mutlak f1x segitiga 1 dikurangi f1x segitiga 2 lalu ditambah dengan f1x segitiga 1 dikurangi f1x segitiga 3 dibagi 2. Kita di sini mendapatkan nilai sebesar 0,01. Lalu bisa mencari f1x rata-rata. Nah, untuk f1x rata-rata itu tinggal f1x setiap segitiga ini ditambahkan lalu dibagi 3.
0,3 tambah 0,4 tambah 0,18 dibagi 3. Kita mendapatkan nilai sebesar 0,29 sekian. Nah, setelah kita mencari dan mendapatkan delta F1X rata-rata, kita bisa mencari KR, kesalahan relatif dalam perhitungan menggunakan interpolasi Newton ini. Nah, untuk rumusnya sendiri itu, kita menggunakan delta F1X dibagi F1X rata-rata dikali 100. Kita mendapatkan nilai sebesar ini. Lalu untuk penelitian, tinggal 100 dikurangi kesalahan relatifnya. Mendapatkan 96,5909. Nah, di sini ada fx1 teori. Nah, dari mana sih fx1 teori ini? Nah, fx1 teori ini kita dapatkan dari perhitungan ini. T kuadrat 6 nilai ini ditambah semua dibagi jumlahnya dibagi 6. Nanti kita dapatkan di sini nilainya sebesar 3,42 sekian. Lalu kita bisa mencari kesesatannya. Kesesatan di sini dengan rumus nilai mutlak fx1 teori dikurangi f1x rata-rata dibagi fx1 teori dikali 100%. Lalu kita mendapatkan 0,91 sekian. Nah, setelah mencari kesesatan, kita mencari ketepatannya. Ketepatannya 100 dikurangi dengan nilai kesesatan tadi. Kita mendapatkan nilai sebesar 99,08 sekian untuk ketepatannya. Nah, untuk persentase kesalahan dari perhitungan tadi itu bisa kita cari dengan rumus nilai mutlak dalam kurung ketepatan pada saat perhitungan praktikum, lalu dikurangi ketepatan pada saat menggunakan metode interpolasi Newton, lalu dibagi dengan ketepatan pada saat praktikum, lalu dikalikan dengan 100. Di sini kita dapatkan persentase kesalahannya 0,3 sekian. Nah, jika dilihat perhitungan tersebut sudah masuk teliti dan tepat karena melihat ya persentase kesalahannya itu sangat kecil, jadi sudah sangat sesuai. Nah, tadi itu untuk pembahasan analisis dari perhitungan praktikum dan menggunakan interpolasi Newton. Nah, selanjutnya untuk yang ini eh, kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini. Oke, sebelumnya dalam praktikum ayunan matematis, metode interpolasi dapat digunakan untuk memperoleh persamaan matematis yang mendekati perilaku ayunan berdasarkan data yang diukur. Nah, pada umumnya, praktikum ayunan matematis melibatkan pengukuran periode ayunan untuk berbagai panjang tali atau sudut awal, dan metode interpolasi Newton dapat digunakan untuk memperoleh fungsi interpolasi yang menghubungkan panjang tali atau sudut awal dengan periode ayunan. Nah, kelebihan metode interpolasi Newton sendiri itu dalam konteks praktikum ini, kemampuannya untuk menangani data yang tidak teratur atau yang sering berubah-ubah, yang mungkin terjadi karena faktor-faktor seperti kesalahan dalam pengukuran dan lain-lain. Nah, metode ini juga memungkinkan untuk mengevaluasi periode ayunan panjang tali atau sudut awal yang tidak terdapat dalam data pengukuran, serta memberikan fleksibilitas dalam analisis datanya. Nah, kesimpulan akhirnya itu interpolasi Newton adalah sebuah metode interpolasi numerik yang digunakan untuk membangun suatu fungsi interpolasi, fungsi pendekatan berdasarkan serangkaian titik data yang diketahui.
Nah, tadi kan kita udah lihat tentang perhitungannya. Jika dilihat dari analisis data yang diperoleh tadi, dengan menggunakan pada saat vakum dan menggunakan metode interpolasi Newton, hasilnya itu tidak jauh berbeda. Nah, hal tersebut itu dapat dilihat tadi dari persentase kesalahannya itu yang sangat kecil, sekitar 0,3% lah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut itu sudah tepat dan teliti. Nah, mungkin itu tadi sedikit pemaparan dari saya terkait ayunan matematis menggunakan perhitungan paradigm dan perhitungan menggunakan metode interpolasi Newton. Mungkin masih banyak kurangnya di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Eh, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.